Pernahkah Anda mendengar tentang sebuah pasukan yang bisa memindahkan kapal melalui daratan hanya dalam semalam? Sebuah tindakan yang secara logistik dianggap mustahil, namun dilakukan oleh keyakinan yang luar biasa. Perjalanan kita sampai di puncak peradaban terakhir. Setelah Baghdad runtuh di bawah hantaman manggel, cahaya Islam tidak pernah padam. Di tangan bangsa Turki, obor peradaban kembali menyala, lebih terang dan lebih kuat dari sebelumnya. Inilah kisah agung Daulah Utsmaniyah, sebuah kekaisaran yang selama 600 tahun berdiri kokoh, menjadi perisai utama umat Islam dan penghubung tak terpisahkan antara timur dan barat. Namun, untuk memahami raksasa ini, kita harus mundur sebentar. Sebelum Utsmaniyah berdiri, ada warisan besar yang ditinggalkan oleh Turki Saljuk. Ketika Daulah Abbasiyah di Baghdad mulai melemah dan hancur, bangsa Turki Saljuk membangun kekuatan baru di dataran Anatolia, tepat di perbatasan Kekaisaran Romawi Timur. Posisi strategis ini menempatkan mereka sebagai benteng, namun kejatuhan Saljuk akibat serangan Manggel menyisakan pecahan-pecahan kekuasaan kecil. Dari pecahan itulah, muncullah kelompok yang dipimpin oleh Azmani, seorang pemimpin visioner yang kemudian meletakkan batu pertama berdirinya Daulah Utsmaniyah, sebuah dinasti yang ditakdirkan untuk mendominasi dunia. Daulah Utsmaniyah mencapai puncak kejayaan dunia melalui dua matahari legendaris, dua pemimpin yang kehebatannya tercatat abadi dalam tinta emas sejarah. Yang pertama adalah Muhammad Al-Fatih, sang penakluk. Di usia yang masih sangat muda, 21 tahun, ia mewujudkan nubuat yang telah disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW berabad-abad sebelumnya. Penaklukan Konstantinopel pada tahun ke-1453. Al-Fatih bukan sekadar jenderal perang. Ia adalah seorang intelektual yang menguasai 7 bahasa dan seorang pecinta ilmu pengetahuan. Ia mengubah ikon Kristen terbesar, Gereja Hagia Sophia, menjadi masjid dan menamai kota itu Istanbul, menjadikannya pusat peradaban dunia. Dan di balik penaklukan itu, tersemat kisah yang mengajarkan bahwa mustahil hanyalah kata bagi mereka yang tak beriman. Di hadapan tembok Konstantinopel yang dianggap tak tertembus, Al-Fatih memerintahkan pasukannya melakukan hal yang gila, menarik 70 kapal perang melalui perbukitan berhutan hanya dalam satu malam untuk mengepung pelabuhan dari sudut yang tak terduga. Pagi harinya, musuh gemetar melihat armada sudah di depan mata. Al-Fatih membuktikan bahwa keberanian adalah kunci pembuka sejarah. Setelah Al-Fatih, muncullah Sulaiman Al-Kanuni, atau yang dikenal di barat sebagai Yang Agung the Magnificent. Ia membawa Utsmaniyah ke puncak keemasan dan stabilitas. Dijuluki Al-Kanuni karena ia menyusun sistem hukum atau kanun yang sangat adil dan komprehensif, memberikan keadilan bagi seluruh rakyatnya tanpa memandang agama atau suku. Di bawah kepemimpinannya, wilayah Islam membentang luas di 3 benua, dan Angkatan Laut Utsmaniyah menguasai samudera, menjadikannya adikuasa global yang tak tertandingi. Namun, seperti setiap kekuasaan di bumi, Utsmaniyah pun diuji. Ujian itu datang, bukan dari musuh di luar, melainkan dari perpecahan dan hilangnya jati diri dari dalam. Di awal abad ke-20, tekanan dari kekuatan Eropa semakin kuat, namun pukulan mematikan datang dari seorang tokoh yang seharusnya menjadi penjaga warisan kekhalifahan, Mustafa Kemal Atatürk. Melalui gerakan sekuler yang radikal, Kemal Atatürk melakukan aksi yang menandai akhir dari segalanya. Pada tahun 1924, ia secara resmi menghapuskan sistem kekhalifahan, sistem yang telah dijaga oleh Utsmaniyah selama berabad-abad. Ia mengganti azan menjadi bahasa Turki, dan secara paksa mengubah identitas Islam menjadi sekuler. Daulah yang selama 600 tahun menjadi perisai dan payung bagi umat Islam akhirnya runtuh, hancur berkeping-keping, meninggalkan wilayah Islam yang terpecah menjadi negara-negara kecil yang rentan. Inti dari kisah Daulah Utsmaniyah ini mengajarkan kita tentang pelajaran yang tak ternilai. Kita belajar tentang keberanian tak terbatas dari Al-Fatih, tentang pentingnya keadilan hukum dari Al-Kanuni, dan yang terpenting, tentang bahaya perpecahan dan pengkhianatan dari Kemal. Kejayaan sebuah peradaban dibangun dengan fondasi iman yang kuat dan ilmu yang memadai, namun ia dapat runtuh dengan cepat manakala jati diri dan kecintaan pada agama mulai memudar dari hati para pemimpinnya. Sejarah bukan hanya tentang masa lalu yang telah usai, melainkan kompas yang menuntun kita menuju masa depan. Muhammad Al-Fatih telah membuktikan bahwa mustahil hanyalah kata bagi mereka yang tidak memiliki iman dan tekad. Kini,
Tongkat estafet ilmu dan kepemimpinan ada di tangan Anda. Jadilah generasi yang mengambil pelajaran dari kejayaan dan kejatuhan ini. Terima kasih telah menyimak, dan selamat berjuang para pemimpin masa depan.